Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. ثم أما بعد. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ma an'ama Allahu 'ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa kana alladhi u'tiya afdala mimma ukhidha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada hambanya. Jika hambanya mengucapkan alhamdulillah, maka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada apa yang diambilnya. Bersyukur kita dengan mengucapkan alhamdulillah, mengharap nikmat kesehatan Allah berikan kepada kita di saat pandemi COVID-19 yang wallahu a'lam kapan akan berakhir. Salawat bering salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, dengan penuh yakin akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Man shalla alayya salatan", barang siapa yang berselawat kepadaku salawat satu kali, sallallahu alaihi ashran, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Rahmat Allah turunkan dengan kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa khatib mengingatkan kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk takwa adalah saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, sesungguhnya puasa Arafah bisa mengampunkan dosa 2 tahun, tahun sebelum dan tahun sesudah. Jikalau ketakwaan kita tinggi, maka kita akan laksanakan puasa Arafah. Bersyukurlah orang-orang yang melaksanakan puasa Arafah, semoga dosa-dosanya diampunkan. Sementara yang tidak melakukan, minta tolong sama Allah agar Allah beri kemudahan hidup tahun depan dan bisa berpuasa di puasa Arafah, dan itu adalah bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat,
rahimakumullah, ketaatan mendatangkan keberkahan. Itulah yang didapatkan dan didapati oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu mulia Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, Khalilur Rahman, Abul Anbiya, bapa para nabi, diabadikan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu daripada nabi yang harus kita jadikan uswah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Telah ada untuk kamu sekalian contoh teladan pada Nabi Ibrahim alaihi salam dan orang-orang yang bersamanya. Jikalau Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim dan harus kita jadikan contoh teladan, maka kita lihat ketaatan daripada Nabi Ibrahim, ketaatan daripada istri Nabi Ibrahim, ketaatan daripada anak Nabi Ibrahim mendatangkan keberkahan bagi Nabi Ibrahim saja tidak, namun keberkahan itu Allah berikan hingga saat ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, saat Nabi Ibrahim alaihi salam mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sesembahan yang bukan sesembahan yang benar. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung yang kalaulah mereka meminta kepada patung, sungguh patung tidak akan bisa memberi. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah suatu ketika didatangkan oleh bapaknya Abu Quhafah di satu tempat yang di situ ada patung untuk disembah. Saat Abu Bakar ditinggal oleh bapaknya, ia minta kepada patung, wahai patung, saya lapar, beri saya makanan. Patung tak memberi makanan. Wahai patung, saya ingin baju, pakaian, beri saya baju dan pakaian. Patung tak bergerak dan tak mau memberi karena memang patung. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang layak disembah. Saat solat kita sebutkan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Namun kaumnya tetap dalam keadaan syirik. Sebagian kecil saja yang beriman kepada Allah, bahkan rajanya pun syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung dan ditinggalkan satu kapak di patung yang paling besar. Diketahuilah bahwasanya pelakunya adalah Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim alaihissalam dipanggil dan dihukum di hadapan orang banyak. Ketika ada usaha untuk menghinakan kebenaran di hadapan orang banyak, maka di situ Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kemuliaannya. Imam tadi membaca salah satu ayat yang berbunyi qalubnu lahu bunyanan wa qalubnu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Mereka berkata, bangunlah bangunan yang besar, bukan hotel, bukan apartemen, namun kobaran api yang begitu besar. Fa'alquhu fil jahim, lemparkan ia ke dalam kobaran api yang begitu besar. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita bahwasanya ketaatan mendatangkan keberkahan. Saat Nabi Ibrahim dilempar di kobaran api yang begitu besar, Allah katakan, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin, bukan sekedar dingin, namun dingin yang mendatangkan kenyamanan, keselamatan. Allah limpahkan berkahnya karena ketaatan daripada Ibrahim alaihissalam, berani menyampaikan kebenaran walaupun kepada pemimpin
yang saat itu pemimpinnya adalah zalim. Allah turunkan keberkahan. Begitu juga kepada istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Siti Hajar di satu daerah yang tidak ada air, tidak ada orang, tidak ada tanaman, lalu ditinggalkan. Siti Hajar saat itu sedang menyusui anaknya Ismail. Nabi Ibrahim tinggalkan. Dipanggil oleh Siti Hajar, Nabi Ibrahim tidak menjawab. Dipanggil berulang-ulang, Nabi Ibrahim tidak menjawab. Hingga akhirnya Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, Allahu amaraka hadza, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami di tempat yang tidak ada air, tidak ada orang, tidak ada tanaman? Nabi Ibrahim berkata, "Na'am." Iya. Saat sudah berjalan jauh dan tidak dilihat oleh Siti Hajar, Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Allah, sungguh aku meninggalkan keluargaku di sini, di lembah yang tidak ada pepohonan." Maka doa-doa Nabi Ibrahim ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Ibrahim melakukan sesuatu itu karena perintah Allah. Ketaatan membawa keberkahan. Ketaatan seorang istri kepada suaminya juga mendatangkan keberkahan. Namun perlu ada usaha. Siti Hajar berlari-lari kecil dari Safa menuju Marwa, menuju Safa, menuju Marwa, hingga berakhir pada Marwa. Air Zam-Zam tidak keluar di tempat lari Siti Hajar. Namun keberkahan Allah Subhanahu wa taala keluar tepat di bawah kaki Nabi Ismail atas izin Allah Subhanahu wa taala melalui sayap malaikat Jibril. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketaatan mendatangkan keberkahan. Air Zam-Zam hingga saat ini kita bisa rasakan. Air Zam-Zam hingga saat ini bisa kita minum. Namun selalu dimulai dengan doa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Air yang terkadang sedikit kita minum, namun doanya Masya Allah banyak. Ketaatan kepada Allah mendatangkan keberkahan. Itu pula yang terjadi pada Nabi Ismail, anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala imam tadi membacakan ayat, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Tatkala Nabi Ismail alaihissalam yang ditunggu puluhan tahun lahir dan kemudian mampu untuk membantu orang tuanya, Nabi Ibrahim bermimpi, dan mimpi para nabi adalah wahyu, dan mimpi ini disampaikan kepada anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Ya bunayya, panggilan tercinta bagi seorang anak. Inni ara, sesungguhnya aku melihat fil manam, dalam tidurku, anni albahuk, aku menyembelih kamu. Fanzur madza tara, maka bagaimana menurut engkau? Sebagai anak yang saleh, dididik oleh bapak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anak pun menjawab, ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan kepada engkau, jangan tanya saya. Dan ini tidak diucapkan oleh Nabi Ismail, yang menunjukkan ketaatan total kepada perintah Nabi Ibrahim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail menyempurnakan ungkapannya dengan satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sesungguhnya engkau akan mendapatkan aku atas izin Allah termasuk golongan orang-orang yang sabar.
Termasuk golongan orang-orang yang sabar ini adalah kalimat yang sangat baik, karena tidak mengklaim dirinya paling sabar. Kalaulah diungkapkan satajiduni insyaallahu sabira, engkau akan mendapatkan aku orang yang sabar, maka seakan-akan yang lain tidak sabar. Namun minas sabirin, termasuk golongan orang-orang yang sabar. Tidak hanya saya yang sabar, banyak lagi orang-orang yang sabar, dan saya mengharap termasuk daripada orang-orang yang sabar. Ketaatan mendatangkan keberkahan. Wa fadainahu bidzibhin azim. Taat Nabi Ibrahim atas perintah Allah, taat Nabi Ismail atas perintah bapaknya, yang itu berdasarkan perintah Allah. Allah gantikan dan Allah tebus dengan sembelihan yang agung, yang besar. Besar karena sembelihan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Besar karena ia menjadi syariah bagi kita, di mana setiap tahun kita melaksanakan Idul Adha yang di dalamnya seseorang berkurban. Tidak ada alasan untuk mengatakan tidak mampu. Orang paling miskin, dalam satu berita saya lihat, paling miskin di daerah tersebut, namun karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, keinginan kerasnya untuk berkurban, ia mampu mengumpulkan setiap hari hingga pada waktunya ia mampu berkurban. Seorang wanita tua, miskin, bahkan paling miskin di kampung tersebut, bisa berkurban. Kenapa? Ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala membuka keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر, walillahil hamd. Bersama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengabulkan doa-doa kita di saat banyak dari orang-orang terdekat dari kita yang sakit, di saat banyak dari orang-orang terdekat dari kita meninggal. Maka saat ini tidak ada yang kita bisa bersandar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tempat kita meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء والغلاء والزنا والربا والفحشاء والمنكر والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.